Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofiatun, NPM 50269. Saya berasal dari kelas 4B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membuat video materi pembelajaran dengan mata kuliah telaah kurikulum dan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang mendesain dan merancang perencanaan pembelajaran tematik integratif. Baiklah, yang kita akan bahas adalah yang pertama ada pengertian tematik integratif, yang kedua penerapan pembelajaran tematik integratif di kelas tinggi, yang ketiga ada kendala penerapan tematik integratif, dan yang keempat langkah penerapan pembelajaran tematik integratif, yang kelima yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan tematik integratif. Nah, simak videonya ya. Yang pertama yaitu pengertian tematik integratif. Pembelajaran tematik integratif merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Perpaduan tersebut dilakukan dalam dua hal, yaitu integrasi sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam proses pembelajaran dan terpadu konsep dasar yang berkaitan. Selanjutnya, penerapan pembelajaran tematik integratif di kelas tinggi. Perencanaan pembelajaran meliputi kegiatan perumusan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran, metode, bahan materi, alat, dan media yang digunakan agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan RPP yang memuat identitas mata pelajaran, SK, KD, IPK, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, dan yang lainnya. Kendala penerapan tematik integratif di kelas tinggi. Kendala yang muncul pada penerapan tematik tinggi biasanya terdapat pada karakter siswa, yang umumnya karena kedalaman atau kecukupan materi yang lebih kompleks. Kelas tinggi atau kelas 4 sampai kelas 6 memiliki beban materi yang lebih mendalam dibanding kelas rendah. Hal ini mengakibatkan guru sulit untuk mengaitkan materi dengan tema. Akan tetapi bukan hanya guru yang merasa kesulitan. Di sini sama halnya dengan siswa, mereka akan lebih sulit untuk memahami pembelajarannya karena tidak semua siswa memiliki tingkat kognitif yang di atas rata-rata. Langkah pelaksanaan pembelajaran tematik integratif. Pada pelaksanaan pembelajaran langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru, yaitu yang pertama ada pemetaan standar kompetensi dasar dan indikator di dalam tema yang mempunyai tujuan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh dari semua standar kompetensi. Yang kedua, menetapkan jaringan tema, menghubungkan KD dan indikator dalam tema pemersatu sehingga dapat keterkaitan tema tersebut dan antar KD yang saling berkaitan. Kedua, penyusunan silabus. Pada pembelajaran tematik ini, silabus terdiri dari SK, KD, indikator, alat atau sumber belajar, dan pengalaman belajar. Dan yang terakhir yaitu ada penilaian dan penyusunan RPP. Materi selanjutnya yaitu membahas kelebihan dan kekurangan pembelajaran tematik integratif. Yang pertama kita bahas yaitu ada kelebihan. A. Menyenangkan karena berawal dari minat dan kebutuhan siswa. B. Memberikan pengalaman dan kegiatan belajar yang relevan. C. Hasil belajar dapat bertahan lama karena lebih berkesan dan bermakna. D. Mengembangkan keterampilan berpikir anak. E. Memiliki sikap toleransi, komunikasi, dan tanggung jawab terhadap materi-materi atau gagasan orang. Dan yang terakhir yaitu menyajikan kegiatan. Adapun kekurangan pembelajaran tematik integratif yaitu A. Menurut peran guru yang memiliki pengetahuan dan wawasan luas, daya kreatif yang tinggi, keterampilan, kepercayaan diri, dan etos akademik yang tinggi. B. Menuntut kemampuan belajar siswa yang baik dalam aspek inteligensi. C. Pembelajaran tematik memerlukan sarana dan sumber informasi yang cukup banyak dan berguna untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan yang diperlukan. D. Pembelajaran tematik memerlukan sistem pengukuran dan penilaian objek indikator prosedur yang terpadu.
Baiklah, cukup sekian dari pembahasan materi kita hari ini. Terima kasih dan maaf apabila ada yang salah, karena saya masih belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.